Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Dwi. Bagaimana kabarnya Pak Rinto? Alhamdulillah pagi hari ini sangat sehat dan juga fresh Pak Dwi. Gimana? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Rinto? Eh, iya Pak Dwi. Ini kita sharing nih ngobrol tentang pembelajaran. Hmm. Saya butuh masukan dan saran tentang pembelajaran saya Pak Dwi. Jadi harapan Pak Rinto dari pertemuan ini adalah ke depan untuk meningkatkan kompetensi Pak Rinto begitu ya? Iya Pak Dwi. Jadi ya kita ketemu seperti ini kan ngobrol. Pengen saya ada apa itu masukan dari jenengan, sharing juga kaitannya dengan perbaikan pembelajaran saya di kelas nantinya biar juga menjadi lebih baik pembelajaran saya seperti itu Pak Dwi. Oke, kalau begitu boleh tidak sekiranya nanti saya masuk ke kelas Pak Rinto mengadakan supervisi akademik begitu? Oh tentunya boleh sekali kalau ingin melakukan supervisi akademik. Persilakan. Ya, baik. Nanti kita mengadakan supervisi mungkin besok atau lusa begitu ya Pak? Baik. Nah, kira-kira materi yang akan disiapkan Pak Rinto untuk supervisi ke depan itu apa Pak Rinto? Iya Pak Dwi. Kebetulan itu materi saya di kelas 3 ini akan membahas tentang pecahan. Jadi nanti saya akan menjelaskan materi tentang pecahan di mata pelajaran matematika Pak Dwi. Baik. Jadi nanti materinya adalah pecahan ya, berkaitan dengan pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya apa Pak Rinto untuk di pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran sebentar Pak Dwi karena ya ini kan banyak sekali ya. Saya tak lihat di RPP. Jadi Silakan. tujuan Apa Pak Rinto? pembelajaran saya itu siswa nanti mampu menentukan penggambaran pecahan secara sederhana. Jadi mulai kayak seperti jeruk dipotong jadi 2. Kemudian juga siswa mampu menentukan gambar dengan yang sesuai nilai pecahannya. Jadi ada semangka yang dibelah menjadi 4 itu kira-kira kalau ditulis menjadi sebuah pecahan seperti apa? Seperti itu tujuannya. Tujuannya sudah bagus sekali Pak Rinto untuk dilaksanakan di pembelajaran nanti. Nah, mungkin selama ini kan Pak Rinto mengajar di kelas. Kira-kira mungkin ada kendala apa yang mungkin perlu diperbaiki di pembelajaran tersebut? Ya, kendalanya yang jelas di kelas saya itu karena unik. Jadi saya ingin karena anak itu beragam sekali sifat dan perilakunya. Jadi saya ingin mengelompokkan berdasarkan kemampuan mereka, Pak. Seperti kinestetik dan audio maupun visual seperti itu, Pak. Oke, berarti nanti di kelas nanti, di pelajaran nanti akan dikelompokkan berdasarkan kesiapan anak, kinestetik, audio dan visual ngoten ya Pak Rinto. Iya, betul. Nah, untuk menghadapi hambatan tersebut, kira-kira mungkin alat peraga yang perlu disiapkan Pak Rinto itu apa? Iya. Saya udah punya rencana Pak Dwi. Alat peraga yang nanti satu saya menggunakan video tentang pecahan. Kemudian juga slide yang nantinya akan saya jelaskan melalui saya. Kemudian juga nanti ada sebuah gambar dan gambar itu nanti akan diwarnai anak berdasarkan pecahannya serta membuat LKPD yaitu lembar kerja siswa itu. Oke, bagus sekali Pak Rinto untuk alat peraga yang akan disiapkan. Nah, berarti nanti itu berdifferensiasi konten mungkin ya Pak Rinto ya, dimaksud ya. Nah, berkaitan dengan selain diferensiasi konten, kira-kira mungkin nanti pada pembelajaran dilaksanakan dengan diferensi proses betul ya kira-kira? Iya betul, saya rencananya akan melakukan diferensinya itu lebih menekankan di proses. Jadi bisa dikasih gambarannya? Iya, gambarannya seperti ini karena tadi yang pernah saya sampaikan tadi siswa saya itu kan macamnya banyak sekali. Saya sudah menggolongkan menjadi 3.
kinestetik, audio dan visual. Yang audio ini kan cenderung mendengarkan. Jadi nanti saya pakai slide saya untuk menerangkan, dia akan lebih paham. Kemudian yang visual ini kan lebih cenderung ke melihat. Jadi melalui video alat peraga tadi yang saya siapkan video, anak itu pasti akan lebih cepat tanggap menerima penjelasan saya. Atau melalui materi video itu bisa lebih cepat. Kemudian yang kinestetik ini kan sering bergerak mau kemana itu. Ya ini makanya saya buat ini digambar di papan tulis itu nanti anak suruh mewarnai. Oke, bagus sekali. Coba. Ya. Oh begitu ya gambaran untuk diferensi prosesnya ya. Iya. Cukup gamblang, jelas dan sangat bagus Pak Rinto. Saya tunggu nanti actionnya di pembelajaran. Nah, untuk berkaitan dengan pengelolaan kelasnya Pak Rinto, mungkin selama ini bagaimana? Mungkin ketika di kelas itu ada anak yang rame, ada anak yang kurang fokus, itu bagaimana Pak Rinto cara mengatasinya? Ya, itu kaitannya dengan pengelolaan kelas ya dengan siswa yang beragam. Ya, saya menerapkan mudah sekali sih menurut saya. Kita buat ice breaking ya. Oke. Anak itu kan seneng nyanyi-nyanyi ya. Nah, jadi saya akan ajak tepuk-tepuk penyanyi itu pasti akan konsentrasinya akan kembali lagi. Ya, gitu ya. Mungkin bisa dikasih satu contoh ice breaking? Oh, boleh Pak. Ya, seperti anak-anak itu kan suka tepuk-tepuk ya. Itu seperti tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Itu Pak Dwi, salah satunya. Ya masih banyak lagi Pak Dwi SPP-nya. Jadi anak-anak salah satu contoh Pak Rinto selama ini mengendalikan kelas ya. Betul. Terus sangat bagus lagi itu berkaitan dengan KSE ya. Menurut saya ya untuk bagaimana anak bisa fokus kembali ke pelajaran yang diikuti anak. Ya, nanti ditunggu actionnya di pembelajaran. Nah, lihat. Oke. Baik Pak. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya tadi, mulai dari awal sampai mungkin kita ngobrol berkaitan dengan strategi pembelajaran dan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Rinto. Kira-kira sebelum kita mengakhiri percakapan kita, mungkin Pak Rinto bisa menarik kesimpulan dan kira-kira bagaimana ke depan Pak Rinto yang ingin dilaksanakan Pak Rinto. Baik Pak Dwi, dari kita ngobrol ya cukup waktu yang cukup seperti ini ya di jam pembelajaran agama yang kosong saya. Menurut saya dengan adanya obrolan seperti ini membahas tentang keunikan siswa saya yang saya terapkan nantinya itu adalah berdiferensiasi. Saya bisa menarik kesimpulan kalau dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bisa membuat semua siswa itu paham dengan materi yang kita berikan. Kalau kita hanya fokus dengan satu metode atau strategi saja, ini nanti kasihan hanya beberapa anak saja yang lebih. Iya, seperti itu Pak. Berarti dari kesimpulan Pak Rinto, saya anggap Pak Rinto bisa paham, bisa terpecahkan masalahnya di kelas ya Pak Rinto ya. Betul. Nah nanti saya tunggu actionnya besok. Siap. Saya kira Pak Rinto sudah cukup ya, dari obrolan kita. Iya, ini juga waktunya ini masuk kelas juga gantian. Terima kasih Pak Rinto atas waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi.